Hello everyone. Welcome back to my video. And this is our third meeting, of course, of Word English in TESOL. In this occasion, I will continue the material that already discussed in the second meeting. It's about African Englishes. Yeah, let me share the material. Okay. Look at this. We already discussed the African Englishes and also map of English speaking countries in Africa. And this is just a review from the second meeting, yeah, that we already discussed deeply about Nigeria, Kenya, and also South Africa as the three uh, countries in this African Englishes as a top English speaking countries. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas ya tentang peta yang ada di benua Afrika ini dan juga negara-negara mana di negara-negara bagian di Afrika ini yang memang menduduki peringkat tertinggi gitu ya sebagai top 3-nya dari pengguna bahasa Inggris gitu ya, yang penduduknya itu pada fluent dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu ada Nigeria, Kenya, sama South Africa. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Kenapa kok mereka ini menjadi top 3 gitu ya di antara yang lain, dan mereka kan kalau kita lihat di peta ini warnanya biru gitu ya. Semakin biru gelap itu kan semakin tinggi ya high level of English proficiency-nya gitu ya. Nih, karena ternyata apa? Di tiga negara ini, South Africa, Kenya, and also Nigeria ini, eh mereka itu sudah menjadikan negara-negara mereka gitu ya, dan pemerintahnya dan juga penduduknya itu bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari dalam bidang bisnis, pendidikan gitu ya. Kemudian kerjasama gitu. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemarin juga sudah kita bahas gitu ya. Apakah tiga negara ini tidak mempunyai bahasa asli mereka, bahasa daerah mereka yang dipakai? Punya gitu ya. Kita sudah bahas kemarin kalau di South Africa itu mereka pakai bahasa Soto dan Nguni gitu ya. Nah ini, cuman memang dua bahasa ini itu mereka hanya pakai di kalangan lingkungan keluarga saja gitu ya, kerabat dekat. Jadi kalau yang orang asing ke South Africa ya ngomongnya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Soto atau Nguni ini gitu ya. Kemarin saya juga contohkan gitu ya, seperti kalau di Indonesia. Di Indonesia itu kan sangat beragam sekali ya bahasanya. Kita punya bahasa daerah. Tiap daerah itu punya bahasanya masing-masing gitu kan. Tapi bahasa pemersatu kita apa? Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti saya suku Jawa pindah atau sementara di area Sunda gitu ya, berada di kalangan orang-orang Sunda, saya tidak bisa berbahasa Sunda, saya harus berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, kalau di South Africa, Kenya, dan Nigeria ini berkomunikasinya dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa-bahasa negara mereka itu hanya digunakan di kalangan orang terdekat saja gitu ya. Nah, tadi kalau di South Africa itu ada Soto and Nguni language, kalau di Kenya kemarin itu di sini juga sudah lingua franca gitu ya, sudah menggunakan dua bahasa itu secara bersamaan gitu ya, bahasa Inggris dan juga bahasa negaranya si Kenya ini gitu ya. Karena pakai bahasa Swahili. Ini bahasa Swahili ini yang paling terkenal ya.
yang ada di Afrika gitu. Sampai-sampai orang itu taunya kalau Afrika itu bahasanya Swahili, padahal nggak juga. Di setiap beberapa negara-negara bagian di Afrika itu punya bahasanya mereka sendiri-sendiri gitu ya. Nah, yang Swahili ini asalnya dari Kenya gitu ya. Tapi mereka sudah menggunakan tuh bersamaan. Makanya kalau di Kenya itu terkenal ada Kenyan English gitu ya dan British English. Kenapa? Kemarin kan saya sampaikan bahwa di Kenya ini negara ini tuh dijajah gitu ya, lumayan lama gitu sama bangsa Inggris gitu ya. Makanya mereka tuh kayak bahasa Inggrisnya tuh sudah melekat gitu ya. Nah ini jadi dan bahasanya lebih ke British ya, bukan American. Kita tahu bahwa kemarin pada saat kita belajar teorinya Cardew itu kan bahasa Inggris tuh ada level-levelnya ya, berdasarkan persebarannya gitu kan ya di berbagai belahan dunia gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat di inner circle gitu kan ya, di mana penduduknya isinya adalah negara-negara yang memang native English gitu kan. Ternyata kan di native Englishnya sendiri aksennya beda-beda gitu ya. Ada yang British, ada yang American gitu ya, ada yang Aussie gitu kan. Nah itu ternyata juga berbeda mereka tuh orang-orang pemilik bahasa Inggris ini gitu ya. Jadi kalau yang di outer dan expanding circle punya aksen yang berbeda ya itu wajar gitu ya. Makanya di Kenya ini juga ketemu aksen Kenyan English gitu. Nah, kemudian di Nigeria kemarin juga sudah disampaikan gitu ya, local language-nya di Nigeria itu eh Yoruba gitu ya. Nah, ini juga punya sendiri, tapi bahasa Inggris juga sudah dipakai gitu ya, secara nasional di Nigeria gitu ya untuk berkomunikasi. Makanya tiga negara ini menjadi eh top 3 gitu ya dari English speaking countries-nya di Afrika. Nah, kemudian kita akan lanjut ke moderate levels of English gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke petanya gitu ya, African Map of English Proficiency. Di sini kan warnanya beda-beda ya. Dan tiga-tiganya dapat gitu, biru tua, biru muda, kemudian yang warnanya agak-agak putih ini gitu ya. Nah ini, nah sekarang kita akan ke moderate-nya yang levelnya itu tidak tinggi tapi ya sedang-sedang saja gitu ya. Atau kita katakan moderate level of English. Nah itu ada Ghana dan Tunisia gitu ya. Jadi hanya ada dua di sini ya. Kalau kita lihat di petanya itu hanya ada dua nih, Tunisia dan Ghana saja. Nah, kenapa kok hanya dua? Nah, ini akan kita simak satu-satu ya. Kenapa why gitu ya di African English ini. Nah, kita lihat dulu karena moderate berarti kan mereka itu bisa menggunakan bahasa Inggris gitu ya untuk daily conversation tapi tidak yang expert gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari Ghana. More than half of the 28 million resident of this West African country use the English language in some capacity. English is joined by another 9 to 11 government recognized languages and 50 to 80 indigenous one. Ya, ini ternyata di Ghana ini ada informasi ya bahwa lebih dari setengah gitu ya 28 miliar penduduk di Barat Afrika ini, Ghana tuh ada di barat ya. Kita cek lagi petanya. Benar ya, ada di barat. Barengan sama Nigeria ya, sebelahan. Nah ini ya, ini sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi dia bilang dengan some capacity. Jadi dengan kapasitas bahasa Inggrisnya tuh yang beda-beda. Mungkin ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya. English is joined by another 9 to 11 government. Nah, terus di sini juga ditambahkan lagi informasi gitu ya bahwa bahasa Inggris ini sudah dipraktekkan digunakan gitu ya
oleh 9 gitu ya. 9 dari 11 pemerintahan gitu ya. Nih yang jadi bahasa Inggris ini adalah bagian dari bahasa-bahasa yang dipakai di pemerintahan intinya gitu. Nih dan juga dari 50 sampai 80 gitu ya. Indigenous ini bahasa daerah gitu ya. Nah ini. English is the only one formally and exclusively designed for official purposes as well as for education. Nah, terus disampaikan lagi bahwa ternyata dari data tersebut bahasa Inggris ini adalah satu-satunya bahasa formal gitu ya dan secara eksklusif gitu ya digunakan gitu ya di Ghana ini ya untuk tujuan apa? Pendidikan. Makanya pengantarnya itu kalau kalian ke Ghana ini nanti menggunakan bahasa Inggris. But it's also widely accepted as a lingua franca in which most regional population participate. Nih. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya kalau di Ghana ini kondisinya adalah sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya, tapi dengan kapasitas yang berbeda-beda. Makanya tidak bisa dimasukkan dalam kategori high level gitu ya. Jadi hanya moderate saja gitu kan ya. Dan banyak kegiatannya tuh dipakai untuk bahasa pengantar di dunia pendidikan di sekolah-sekolah. Oke, itu adalah kondisi di Ghana ya, di West African country. Nah, sekarang kita geser ke Tunisia ke atasnya gitu ya. As an Arabic country, nah ini perhatikan, Tunisia ini adalah salah satu negara Muslim gitu ya, Arabic country, karena sebelahannya Tunisia ini, Tunisia dan deretan-deretannya ini negara-negara Muslim gitu ya. Terkenal ini di Afrika ya, Tunisia ini ya. The official language is literally Arabic. Nah, ini disampaikan karena dia tuh sebagai negara Muslim, negara Arab gitu ya. Tentu saja bahasa resminya tuh ya bahasa Arab gitu kan ya. Nah, tapi disampaikan lagi, but many speak a common version known as a Tunisian Arabic. Berber dialects comprise the most ingrained minority and indigenous languages. Nah, kemudian eh yang perlu kalian ketahui juga, ternyata walaupun Tunisia ini adalah bagian dari negara Arab gitu kan, Arabic country, tapi mereka tuh punya bahasa Arab Tunisia gitu. Jadi tidak sama dengan bahasa Arab di Mesir, bahasa Arab di Saudi Arabia gitu itu beda. Dia punya bahasa Arab aksennya sendiri, aksen Tunisia gitu ya. Makanya disebut Tunisian Arabic. Nah, terus mereka juga punya Berber dialek gitu ya dari bahasa Arabnya ini. Gitu. Cuman ini dianggap minoritas gitu ya. Bahasa-bahasa ini. Nah, kemudian ada informasi lagi nih di bawahnya. Younger generation of Tunisian embracing with their cultural connection. But Tunisia's location near European countries also influences the desire to be multilingual. Nah, itu kan tadi info ya bahwa Tunisia itu memang sejatinya adalah negara Arab gitu ya. Karena memang sejajarannya nanti kalau kalian lihat peta yang lebih lengkap gitu ya. Tunisia tuh kan ada di utara di atas itu ya. Itu tuh ada nempel gitu sama negara-negara Eropa gitu ya. Si Tunisia ini. Nah, ternyata kesini-kesini gitu ya di zaman teknologi sekarang dan tentu saja banyak generasi mudanya gitu ya di Tunisia ini tuh akhirnya tuh pengen dong eh budayanya tuh juga dikenal dunia gitu ya. Mereka pengen punya koneksi gitu kan antar negara yang lain gitu kan. Nah, akhirnya dengan lokasinya Tunisia ini yang deket sama negara-negara bagian di Eropa ini, mereka tuh generasi mudanya tuh terinfluence gitu ya, terinfluence untuk apa? Berbahasa multilingual gitu ya. Jadi bahasanya tuh banyak gitu.
multilingual. Nah, sehingga agar mereka bisa tetap berkomunikasi gitu ya antar negara tadi, tentu saja bahasa Inggris gitu ya. Nih ya, those who broaden their language skills lean toward English, French, Italian, and Turkish. Jadi mereka selain bahasa Inggris juga mereka tuh bisa gitu ya. Penduduk Tunisia ini berbahasa Perancis, Italia, sama bahasa Turki gitu kan. Nih, gitu. Jadi makanya kenapa Tunisia ini masuk kategori moderate English proficiency level gitu ya. Karena tadi mereka eh, yang younger generationnya itu ya pengen multilingual gitu ya. Jadi nggak belajarnya nggak cuma satu bahasa aja, tapi beberapa bahasa yang lain dan itu terpengaruh dari negara-negara tetangganya yang itu merupakan negara-negara bagian dari Eropa gitu. Makanya ketemu ada Itali, ada Jerman gitu kan, ada Turki dan seperti itu. Itu yang terkenal ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus melihat yang low proficiency gitu ya. Karena tadi yang eh, top 10 nya itu sorry, top 3-nya itu kan Nigeria, Kenya, South Africa ya. Moderate-nya kan cuma dua lah. Kalau yang lain tuh kan lebih banyak ya low levelnya ternyata di Afrika. Tapi kan ini juga menjadi bagian dari gitu ya negara-negara yang ada di Afrika. Makanya kita lihat ya di sini low proficiency-nya ada negara mana saja. Ini ada Ethiopia, ada Tanzania. Nah, ini ya. Sebenarnya banyak ya kalau kita lihat di peta ini ya, tapi tidak saya terangkan semua karena sebenarnya mirip gitu ya. Kenapa kok mereka jadi low English proficiency-nya gitu ya. Ada Maroko, Algeria, terus ada Ethiopia, Tanzania, Mozambik, Madagaskar gitu ya. Nah ini kita lihat di sini, kita bahas dua saja ya sampelnya yang low, kenapa low gitu ya. Ini Ethiopia. Nah, kalau kalian pernah baca berita itu ya, nggak tahu kalau kondisi yang sekarang ya Ethiopia seperti apa. Dulu tuh Ethiopia tuh sempat gempar gitu ya, menggemparkan dunia. Terus Afrika ini, benua Afrika ini juga sempat jadi terkenal karena Ethiopia. Tapi terkenalnya tuh sayangnya bukan hal yang positif gitu ya. Halnya karena di Ethiopia ini banyak terjadi busung lapar gitu ya, kelaparan. Jadi banyak anak-anak kecil tuh perutnya membesar gitu ya, tapi mereka tuh badannya, kaki tangannya tuh udah kayak apa, tulang belulang gitu ya. Nah, ini kan kasihan ya karena mereka saking kelaparannya di Ethiopia ini tuh tanahnya tuh sangat tandus gitu ya. Jadi penduduknya tuh mau bercocok tanam aja nggak bisa gitu ya, nggak bisa tumbuh gitu ya. Jadi perekonomiannya udah sulit gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa di sini juga low gitu ya. Ethiopia rates relatively low on the list of English-speaking countries in Africa. As one of the few African countries never officially colonized, it retains much of its 90 plus native dialects, including widespread Amharic and Oromo languages. Nih, jadi karena di Ethiopia ini tuh juga tidak pernah ya, never officially colonized, tidak pernah dijajah gitu ya, kasihan juga ya. Kadang-kadang tuh suka mikir ya, kalau nggak dijajah sebenarnya merdeka gitu ya, tapi kalau nggak dijajah ternyata sebuah negara tuh juga jadi nggak berkembang gitu ya. Karena biasanya yang menjajah sebuah negara itu kan negara-negara yang sudah berkembang, mereka tuh pengen perluasan daerah gitu ya. Jadi pasti tentunya kalau ketika menjajah itu kan mereka walaupun kejamnya mereka akan memperbudak negara yang dijajah dan mengambil hasil alam negara tersebut, tapi kan mereka meninggalkan infrastruktur, meninggalkan bahasa dan teman-teman yang lain gitu. Jadi negara yang terjajah itu tuh belajar gitu, dapat peninggalannya juga gitu ya. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Tapi
It's okay lah ya. Nah, di sini tuh disampaikan Ethiopia ini nggak pernah kena penjajahan gitu ya. Nah, jadi mereka tuh kayak tertinggal gitu loh dari segi teknologi, kemudian tadi eh infrastruktur gitu ya, dan bahkan perkembangan perekonomian mereka tuh juga tertinggal gitu ya, gizinya kurang dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi padahal di Ethiopia ini tuh banyak sekali dialek-dialek yang muncul gitu ya di negara ini. Cuman ya tadi sayangnya sangat tertinggal, makanya tuh bahasa Inggrisnya masuk di low proficiency. Kasihan ya. Nah, sekarang kita move to Tanzania ya. Kita lihat kalau Tanzania ini bagaimana gitu ya. Through Swahili and English share the official language designation in Tanzania, at least 19% of the 54 million Tanzanian people speak fluent Swahili. Only roughly 4 million are adept at English communication. Nah, ini ternyata di Tanzania ini juga berbahasa Swahili gitu ya. Nah, sisanya cuma 4 miliar gitu ya yang mengadaptasi eh, kemudian berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi sisanya tuh 54 miliar ini Tanzanian people ini berbahasa Swahili. Jadi memang lebih banyak gitu ya. Sedikit yang pakai bahasa Inggris. Makanya Tanzania masuk kategori low proficiency English. Nah, ini ya hanya bagian dari contoh ya. Biasanya kalau yang low level Englishnya ya berarti memang pertama negara itu tuh secara official tuh pemerintahnya tuh memang tidak mewajibkan harus menggunakan bahasa Inggris. Kedua, memang citizennya gitu ya, penduduknya itu tidak tidak menggunakan bahasa Inggris juga gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Jadi hanya minor-minor saja beberapa komunitas saja yang berbahasa Inggris. Sisanya ya pakai bahasa negaranya masing-masing atau bahasa dan dialek di daerahnya masing-masing gitu ya. Oke, nah sehingga African English is from a sociolinguistic perspective, nih ya. Kalau kita melihat African English ini dari perspektif sosiolinguistik, bagaimana sosiolinguistik itu kan ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang digunakan di dalam konteks sosial gitu ya, di masyarakat intinya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Ternyata persebaran bahasa-bahasa Inggris itu yang ada di Afrika itu based on English based Pidgin in Africa gitu ya. Nah, ini kita sedikit ngulik tentang sosiolinguistik ya. Nanti kalau kalian di semester 7 itu kalian ketemu nih ada mata kuliahnya khusus ya sosiolinguistik. Tapi ini saya cuplik-cuplik sedikit ya. Nih, karena ini relate sama eh, African Englishes yang sedang kita bahas gitu ya. Nih, jadi ada English based Pidgin in Africa gitu ya teman-teman. Nah, Pidgin English ini bagaimana? Pidgin English is extensively used in many regions of Africa, particularly in West Africa, and is largely acknowledged as the de facto language for blue-collar trading with merchants. Pidgin English continues to be a fantastic platform for basic communication. And also, Pidgin is a reduced form of speech derived from one or more existing languages and used as a patois by persons who don't speak another language. This is sometimes referred to as a pidgin or auxiliary language. Jadi, kalau kita lagi bahas tentang pidgin, pidgin English itu berarti ada hubungannya dengan orang-orang yang memang mereka tuh nggak berbahasa nggak punya bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Nah, sebelum kita ke sana, nih di awal ini tuh diceritain gitu ya. Kenapa sih kok bisa muncul pidgin English gitu ya di Afrika ini? Karena kan eh walaupun sebagian negara di Afrika ini tidak dijajah gitu ya, tidak mendapatkan penjajahan,
Tapi kan namanya juga negara pasti pingin maju ya dan ingin berkomunikasi, berdagang, berdiplomasi dengan negara-negara yang lain gitu kan ya. Nah, untuk diplomasi dan lain-lain ini di negara-negara lain kan harus menggunakan bahasa Inggris mau nggak mau gitu ya. Nah, dulu itu ada trading gitu ya, kayak tukar-tukaran gitu ya. Antar merchant, merchant tuh orang yang berdagang gitu ya. Jadi para pedagang itu saling tukar-tukaran barang gitu ya. Nah, dari situ kan terjadi hubungan diplomasi gitu ya. Nah, mau tidak mau kan orang-orang di Afrika ini kan akhirnya ya belajar gitu ya. Bagaimana nih untuk berkomunikasi nih dengan pedagang-pedagang dari negara-negara luar Afrika gitu kan ya. Akhirnya mau nggak mau kan mereka terpaksa pakai bahasa Inggris. Cuman kan mereka nggak belajar gitu loh awalnya. Nah, karena tidak belajar ya mereka langsung praktek gitu ya. Praktek sebisa-bisanya, seada-adanya. Nah, kalau kita praktek seada-adanya, sebisa-bisanya dengan bahasa yang baru gitu ya, kita baru tahu gitu ya, dan kita coba usaha untuk mempelajarinya, itu kan pasti ada aja kita terbata-bata, terus kadang kita ngomongnya nggak lengkap, tidak lancar seperti saya ketika saya ngomong dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya harus berbahasa Arab atau berbahasa Turki atau bahkan bahasa yang lain gitu ya. Nah, apa pemotongan-pemotongan frase kata kalimat ini disebut dengan pidgin gitu ya. Kadang-kadang akhirnya kalau kepotong-potong gitu jelas nggak? Ya somehow kadang-kadang tuh nggak jelas memang gitu ya. Karena kan sejatinya orang itu tuh kesulitan gitu ya mau ngomong bahasa Inggris. Jadi kita tuh juga sebagai listenernya itu agak kesulitan juga gitu ya memahaminya. Tapi kan mau nggak mau gitu ya karena mereka bisanya gitu kan ya. Makanya muncullah pidgins gitu ya. Nih, a pidgin is a form of language that has typically evolved using simplified grammar and structure from an external language combined with features of local languages. Pidgins are born out of the need for people to communicate without speaking a common language. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, pidgin eh jadi kayak terpotong-potong gitu, jadi sekena-kenanya gitu ya. Nih, karena apa? Tadi kan mau nggak mau harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi yang penting itu grammarnya atau pesannya tuh masih nyambung gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Pidgin language-nya dengan English language-nya yang benar gitu ya. Misalnya nih mau ngomong How are you doing today gitu ya. Tapi karena itu kepanjangan gitu ya, kesulitan. Akhirnya ngomongnya how body, how you day gitu ya. Tapi intinya mau ke sana gitu ya, mau nanya bagaimana kabarmu hari ini gitu ya. Kemudian kayak mau nyapa hey, hai gitu ya. Malah jadi how far gitu ya. Ada ini agak melenceng ya. Kemudian mau ngomong what jadi wetin. Nah, ini juga agak agak aneh memang ya. Jadi ada beberapa bahasa-bahasa pidgin itu tuh yang bisa dimengerti, ada juga yang kelewatnya terlalu jauh gitu ya. Tuh. Misalnya mau ngomong nggak tahu, I don't know gitu ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, I don't know gitu ya. Nah, kalau yang bener-bener ngeblank bahasa Inggrisnya mungkin ngomongnya I no gitu ya. No 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 gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian ketemu orang-orang yang baru mau belajar bahasa Inggris dari basic itu bisa ketemu ya yang model-modelan gini ya. Seperti ini nih namanya pidgin language gitu ya. Misalnya ada lagi nih, I don't understand gitu ya. I know sabi. Nah, ini juga agak melencengnya agak jauh ya. Atau I'm fine gitu ya. Mau ngomong I'm fine ngomongnya I dey fine gitu ya. Ada tambahan yang lain. Jadi kadang pidgin itu bisa sangat dikurangi frasa atau kata tertentu bisa malah ditambah gitu ya. Kok bisa ditambah? Karena ketambahan ini tuh biasanya muncul dari bahasa asli yang mereka sering pakai gitu ya.
Kalau misalnya nih kita udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia atau kita sudah terbiasa ngomong bahasa Sunda, nanti kalau kita ngomong bahasa Inggris, karena kita nggak terbiasa ngomong bahasa Inggrisnya, kita terbiasa ngomong bahasa Sundanya, itu kita bisa keceplosan gitu ya kalau ngomong ya, atau malah kecampuran gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kan malah keren-kerenan gitu ya. Kalau dulu tuh ngomongnya tuh kalau di apa namanya sosiolinguistik itu ngomongnya pidgin gitu ya. Tuh kalau kalau sekarang malah dibikin keren-kerenan gitu ya, dicampur-campur gitu ya. Mixing language gitu ya. Nah itu ya. What's happening misalnya waiting to happen gitu ya. Why are you giving me so many problems gitu ya. Wahala. Nah ini sudah terpengaruh sama bahasa Swahili kalau ini ya. Get out, get out of here gitu ya. Get out of here gitu ya. Ngomongnya jadi kamat gitu ya. Come out for road gitu ya, make a way. Jadi mau ngomong make a way, dia ngomongnya come out for road. Tapi biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan orang-orang ini yang ngomong pakai pidgin language ini, nanti kita tuh paham gitu ya. Tapi kalau kita baru pertama kali ketemu mereka tuh biasanya kita nggak terlalu paham. Oke, that's it everyone. Sebenarnya masih ada lagi ya, ada Creole juga. Ini tuh menarik sekali ya. Eh Ini yang muncul di African English. Nanti kita bahas lagi di next video aja ya. Hmm, oke. Oke, sangat sangat menarik ya. Kalau kita belajar word English itu kita jadi tahu variasi-variasi bahasa sebenarnya, terutama bahasa Inggris ya. Variasi-variasi bahasa Inggris yang sudah mendunia gitu ya. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Dan biasanya word English ini memang bisa dilinkkan, dihubungkan dengan sosiolinguistik gitu ya. Oke, mungkin ini dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk yang Creole di video meeting keempat. Oke, everyone, that's it that I can explain to you. See you on my next video.